80% dari apa yang ada di kedalaman laut dunia masih tersembunyi hingga hari ini. Hal itu karena laut menutup 70% permukaan bumi dan kita baru bisa mengakses sebagian kecil darinya. Kita bisa melihat sekitar dengan jelas hingga kedalaman sekitar 5 km. Jadi nggak mengejutkan kalau temuan terkini dalam dunia hewan liar berasal dari lautan. Maksudku, masih banyak bagian laut yang bisa dijelajahi, kayak spesies hiu baru yang bernama dogfish genie ini. Atau hewan terpanjang yang pernah ditemukan, yaitu ubur-ubur sepanjang 47 meter yang baru kita temukan awal tahun ini di Australia. Di suatu tempat di Laut Arktik dan Antartika, fenomena aneh muncul yang setidaknya membingungkan. Fenomena ini disebut bunga beku, tapi ini sama sekali bukan tumbuhan loh, cuma kristal es. Bunga beku tumbuh pada tanaman bertangkai panjang yang berhasil memecah lapisan tipis di permukaan es laut muda. Bunga beku bukan cuma terdiri dari air, ada berbagai mikroorganisme di dalamnya yang menjadikan bunga beku sebagai ekosistem sementara. Ternyata gunung berapi tidak hanya ada di permukaan bumi, gunung berapi bawah laut juga menimbulkan gangguan bagi hewan liar di sekitarnya. Kalau datanya sejauh ini benar, laut punya sistem gunung berapi yang paling produktif di muka bumi yang rata-rata berada 2.600 meter di bawah permukaan air. Maelstrom, pusaran air kuat dan terkadang berbahaya, merupakan mimpi buruk para pelaut sampai hari ini. Yang membedakan maelstrom dari pusaran air lain adalah ukuran dan kekuatannya yang luar biasa. Pusaran ini begitu kuat hingga bisa sangat menyulitkan, bahkan bagi kapal besar. Salah satu maelstrom paling ternama disebut Naruto yang berlokasi di dekat Pulau Awaji. Pasang surutnya bergerak keluar masuk secepat 13 hingga 19 km per jam 2 kali tiap hari hingga menjadi salah satu pusaran tercepat di dunia. Tenggelamnya Titanic merupakan kejadian bersejarah yang membuat gunung es terkenal, ya kan? Nah, kadang gunung es juga bergaris-garis berwarna loh. Bisa coklat, hitam, hijau, kuning, dan biru. Ini disebut gunung es bergaris-garis dan warnanya muncul karena berbagai alasan alamiah. Seperti gunung es biru misalnya, yang terjadi ketika es meleleh dan sangat cepat membeku lagi. Jika gunung es bergaris-garis hijau, mungkin ada ganggang yang terjebak di dalamnya. Warna lain dengan corak tanah seperti coklat, kuning, atau hitam, penyebabnya berbeda. Misalnya, sedimen yang terangkat oleh air laut sebelum membeku. Pada bulan Maret 2019, ilmuwan menemukan salah satu fenomena paling membingungkan di laut. Dalam eksplorasi salah satu gunung berapi bawah air, mereka melihat sesuatu yang mirip danau kecil terbalik. Letaknya setidaknya 1.980 meter di bawah permukaan laut. Jika menurutmu temuan itu sama sekali nggak masuk akal, karena hal itu nggak nyata, ternyata ini nggak lebih dari ilusi optik yang ditimbulkan cairan di dalam kolam terbalik ini. Panasnya mencapai 160 derajat Celcius dan menghasilkan beberapa zat kimia keras seperti belerang dan sejumlah logam hingga ilusi bisa terjadi. Air terjun terbesar di dunia juga terletak di bawah air, berlokasi di bawah Selat Denmark, yaitu perairan antara Islandia dan Greenland. Kalau tiba-tiba kamu punya insang, menyelam deh ke sana. Coba bernapas dengan nyaman di bawah air, dan kamu akan bisa melihat sejumlah air terjun yang berawal di kedalaman 610 meter di bawah permukaan, yang kemudian terjun ke kedalaman 3.050 meter. Pada tahun 2011, pemburu harta karun asal Swedia menemukan objek di dasar Laut Baltik yang digambarkan sebagai aneh dan misterius, bentuknya oval dengan formasi tangga unik. Ketua tim yang menemukan itu mengira pasti objek itu dibangun puluhan ribu tahun lalu, bahkan mungkin sebelum zaman es. Dan mungkin saja ini bagian dari kota bawah air Atlantis. Para ahli yang menganalisis objek itu percaya ini merupakan deposit gletser biasa atau formasi alam lain, tapi mereka belum tahu pasti. Orang-orang memberi nama Laut Hitam bukan tanpa alasan loh. Berlokasi di area tenggara Eropa yang ekstrem, Laut Hitam bahkan memiliki asap laut yang pada dasarnya adalah uap yang keluar dari permukaan laut.
Ini terjadi karena kelembapan air laut yang menetralkan angin dingin yang bertiup di atas permukaan air yang membentuk fenomena mirip gas ini. Jika kamu pernah memerhatikan permukaan laut saat matahari terbenam atau terbit, mungkin kamu beruntung kalau kamu melihat kilatan hijau. Kamu harus jeli nih, sebab kilatan itu cuma berlangsung beberapa detik. Ini terjadi karena efek primastik atmosfer bumi. Saat matahari terbenam dan terbit, sinar matahari terpecah menjadi banyak warna, proses yang terlihat seperti kilatan hijau yang dipancarkan air. Gelombang pasang merah sering terjadi dan meskipun gak perlu panik saat melihatnya, kamu masih harus hati-hati. Istilah teknis untuk fenomena ini adalah ledakan populasi alga. Ini terjadi saat ada pertumbuhan atau perkembangan alga yang cepat di perairan laut. Karena kandungan bahan kimianya, alga bisa menjadi masalah bagi burung, hewan-hewan lain, dan bahkan manusia. Jadi, jangan buru-buru meloncat ke dalam air jika kamu melihatnya ya. Gurita dan cumi-cumi punya ciri khusus yang membuat mereka berbeda dari makhluk laut lain. Keduanya memiliki 3 jantung. Pasti detaknya rame ya. Kondisi ini nggak bikin kedua jenis hewan ini jantungan, tapi mereka memang butuh ketiga jantung ini untuk berfungsi dengan baik. Mereka punya jantung utama yang membantu sirkulasi darah di seluruh tubuh dan 2 cabang jantung yang bertugas memompa darah di dekat insang. Dengan 3 jantung dan 8 lengan, kalau gurita memelukmu, mungkin kamu akan merasa hangat. Berdasarkan studi tahun 2013 di Jurnal National Academy of Sciences, lumba-lumba punya nama untuk memanggil satu sama lain loh, terutama lumba-lumba hidung botol yang punya siulan khusus mirip nama manusia. Lumba-lumba tidak hanya membuat siulan ini sebagai identitas di antara lumba-lumba lain, mereka juga bisa mengenal nama lumba-lumba lain sehingga bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Di kedalaman Samudra Pasifik, ada paus bernyanyi misterius yang belum dipahami sepenuhnya oleh ilmuwan. Mereka menamakannya paus paling kesepian karena nada suaranya jauh lebih tinggi dibanding paus biru lain yang pernah kita kenal. Tapi belum ada yang pernah melihatnya, jadi para peneliti percaya suara aneh itu mungkin menghalanginya menemukan pasangan. Wah, kasihan. Paus biru punya keunikan tersendiri, panjang jantungnya lebih dari 1,5 meter dan beratnya bisa mencapai 181 kg. Agar lebih jelas, ukuran jantungmu kurang lebih sekepalan tanganmu, jadi memang lebih kecil. Kalau kamu belum merasa terintimidasi oleh makhluk laut, asal kamu tahu aja nih, hiu bisa punya gigi ribuan loh, dan gak cuma 1.000 atau 2.000, lebih tepatnya sampai 30.000 gigi selama hidupnya. Wah, jadi kepikiran, kira-kira berapa ya tagihan dokter giginya? Ilmuwan belum mengidentifikasi makhluk di bumi yang bisa hidup selamanya, tapi hal ini akan segera berubah. Ubur-ubur mungil yang bahkan lebih kecil dari kuku jari kelingkingmu sepertinya merupakan penjelmaan Benjamin Button. Itu loh, cowok di film yang tumbuh terbalik dari tua menjadi muda. Ubur-ubur ini bisa kembali ke tahap perkembangan sebelumnya saat terancam bahaya atau sangat lapar dan gak ada makanan. Gak mengejutkan hewan ini disebut ubur-ubur abadi. Hewan ini sudah ada ratusan tahun, tapi baru tahun 1990-an, ilmuwan menemukan karakteristik uniknya. Ilmuwan belum yakin bagaimana ubur-ubur ini memproduksi sel-sel yang berproses mundur dan tumbuh lagi, tapi mungkin hewan ini menyimpan rahasia yang bisa membantu kemajuan dunia kedokteran, baik untuk hewan maupun manusia. Kalau kamu mencium bau amis di rumah dan itu bukan dari makan malam salmonmu yang lezat, maka inilah saatnya untuk memeriksa peralatan listrik. Bau busuk itu bisa berarti kabel kusut, pemutus arus rusak, atau sirkuit kelebihan beban. Dan aku beritahu ya, kabel-kabel yang dilapisi plastik itu mengeluarkan bau yang lebih buruk daripada roti lapis tuna yang dijemur di bawah sinar matahari. Jadi, jangan sampai kamu nggak tahu apa-apa dan periksakan sistem kelistrikanmu secepatnya. Kalau kamu mencium bau telur busuk di rumahmu, segera hubungi tukang ledeng. Alasan yang paling jelas adalah masalah saluran pembuangan dan saluran air seperti kontaminasi. Tapi bau seperti itu juga bisa dihasilkan kalau kamu punya masalah dengan pemanas air. Masalah lain yang mungkin terjadi adalah kebocoran gas. Produsen menambahkan beberapa bahan kimia berbau nggak sedap ke dalam gas alam,
agar orang bisa menyadari kebocoran gas sekecil apapun saat itu juga. Yang satu ini mungkin nggak semudah menemukan unicorn di Central Park, tapi tetap penting untuk diketahui. Pernahkah kamu mencium bau yang aneh sebelum kompormu menyala? Itu adalah bau karbon monoksida, dan aku beritahu ya, ini nggak main-main. Gas licik ini bisa sangat berbahaya kalau dihirup terlalu banyak, dan bagian terburuknya adalah gas ini sama sekali nggak berbau dan nggak berasa. Aroma aneh yang kamu cium, itu sebenarnya ditambahkan ke dalam gas untuk memberitahumu bahaya sedang mengintai. Jadi, lain kali kalau kamu mencium aroma aneh dari kompor, jangan langsung menganggapnya sebagai sisa lasanya semalam. Gak jarang kita menemukan jamur di rumah kita dimanapun air ada dan terperangkap, seperti kebocoran yang nggak diketahui di dinding. Jamur spora bisa tumbuh sebagai akibat dari bercak lembab ini dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang cukup serius. Kutu busuk sangat menyukai sepatu. Ya, mereka senang bersembunyi di dalamnya, tapi hanya kalau kondisinya tepat. Jadi, kalau kamu punya sepasang sepatu yang hampir nggak pernah kamu pakai, waspadalah. Kutu busuk mungkin saja meringkuk di sana untuk tidur siang yang nyaman. Tapi jangan khawatir, ada trik untuk menjauhkan serangga-serangga itu dari sepatu. Sepatu kulit agak terlalu mulus untuk kutu busuk merayap, jadi kecil kemungkinannya untuk bersembunyi di dalamnya. Sebaliknya, sepatu atletik seperti taman bermain bagi kutu busuk. Semua tekstur dan pola yang menarik membuat tempat persembunyian yang sempurna. Jadi kalau kamu ingin menjauhkan kutu busuk dari sepatu, pakailah secara teratur. Perayap menyeramkan itu nggak suka apapun yang bergerak atau sering diganggu. Dan siapa tahu, kamu bahkan mungkin akan menggencet beberapa dari mereka dalam prosesnya. Ini adalah situasi yang sama-sama menguntungkan. Jadi silakan saja, kenakan sepatu itu dan tunjukkan pada kutu busuk itu siapa yang berkuasa. Kakimu dan kewarasanmu akan berterima kasih untuk itu. Kalau lubang hidungmu diserang oleh bau yang nggak sedap, mungkin ini saatnya untuk memeriksa kasurmu. Penelitian ilmiah terbaru mengungkapkan kasur berusia 7 tahun bisa menyimpan lebih banyak bakteri daripada film fiksi ilmiah yang berlatar luar angkasa. Lebih dari 16 juta unit pembentuk koloni per sentimeter persegi. Itu cukup untuk membuat kita yang paling berani sekalipun ingin tidur dengan pakaian hazmat. Tapi jangan takut, karena ada solusi untuk masalah yang menjijikan ini. Masukkan soda kue, pahlawan tanpa tanda jasa dalam membersihkan peralatan rumah tangga. Cukup taburkan bubuk ajaib ini ke kasur, diamkan selama setengah jam selagi kamu melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti menonton video kucing, lalu sedot debu dengan alat pengisap debu. Tara, tempat tidurmu akan berbau lebih segar daripada ladang bunga aster di musim semi. Jadi jangan biarkan bakteri-bakteri jahat itu menguasaimu. Dan siapa tahu, mungkin kasurmu yang baru saja disegarkan akan menginspirasi beberapa mimpi indah, atau setidaknya menjauhkan mimpi buruk. Pernahkah kamu menyadari handukmu berbau seperti ketiak monster rawa? Ya, itu karena kamu telah menggunakannya terlalu lama. Jangan menjadi penimbun bakteri, gantilah handukmu setelah 3 kali pemakaian. Dan kalau kamu benar-benar ingin mengusir kuman-kuman bau itu, tambahkan sedikit soda kue sesekali. Hidungmu, dan kalau kamu berbagi apartemen, teman sekamarmu pasti akan berterima kasih. Kalau kamar mandimu berbau seperti rawa, bisa jadi itu karena air yang tergenang atau residu kotor di saluran pembuangan. Jangan khawatir, kalau tukang ledeng nggak bisa datang sampai besok, kamu bisa mengatasi baunya dengan menambahkan beberapa tetes minyak esensial favoritmu ke dalam gulungan tisu toilet. Ini nggak akan menyelesaikan masalah, tapi setidaknya kamu nggak akan merasa seperti tercekik. Sekarang ke sikat toilet yang bau. Teteskan deterjen beraroma langsung ke dalam wadahnya atau buatlah wangian DIY sendiri dengan air suling dan minyak esensial. Ini akan menyingkirkan bakteri dan minyak esensial akan menyembunyikan bau tak sedap. Pastikan kamu nggak alergi terhadap minyak yang kamu pilih. Pindah ke mesin pencuci piring. Tahukah kamu bahwa jamur bisa tumbuh di sana? Menjijikan kan? Jalankan siklus panas kering tanpa piring, tapi dengan cuka sebagai gantinya. Pastikan untuk membilas semua bagian dalam termasuk filter dan panel. Dan kalau keranjang peralatan makanmu terlihat sedikit berjamur, rendam dalam deterjen antibakteri yang diencerkan sebelum membilasnya secara menyeluruh. Sekarang, yuk bahas bunyi-bunyian aneh di rumahmu.
Bunyi klik dan ketukan di musim dingin atau musim gugur bisa jadi berasal dari pemanas atau radiator. Kalau ada uap yang terkondensasi yang terjebak dalam sistem, cobalah mengosongkan radiator. Dan kalau kamu mendengar suara menggelegak, bisa jadi ada kebocoran air atau endapan di pemanas air. Matikan air utama dan dengarkan. Kalau suara berhenti, hubungi tukang ledeng. Kalau enggak, cobalah menguras tangki. Kalau kamu pindah ke rumah baru, periksa dinding dan langit-langit untuk mencari tanda bahaya. Cat baru bisa saja menyembunyikan sesuatu, jadi tanyakan kepada pemiliknya apa yang terjadi. Dan jauhi langit-langit popcorn. Gak hanya jelek, tapi itu juga mengandung asbes. Asbes itu seperti semangkuk sup alfabet. Asbes terdiri dari semua serat kristal yang sulit diucapkan. Krisotil, antopilit, termolit, krosidolit, aktinolit, dan amosit. Tapi jangan biarkan nama-nama anehnya menipumu ya. Asbes adalah salah satu bahan yang tangguh. Asbes bisa menahan suhu tinggi, bahan kimia, dan bahkan listrik. Gak heran kalau asbes merupakan bahan bangunan yang populer di masa lalu. Asbes seperti ninja yang licik, bisa terurai menjadi serat-serat kecil yang sangat kecil sampai bisa melayang-layang di udara selama berhari-hari. Dan kalau kamu nggak sengaja menghirup serat-serat ini, itu seperti mengundang tamu berbahaya ke dalam paru-parumu. Astaga, jadi mari kita tinggalkan asbes dan jaga agar paru-paru kita tetap sehat. Berhati-hatilah kalau kamu merenovasi rumah tua. Kamu nggak akan pernah tahu apakah kamu akan menemukan lapisan atap asbes yang mengejutkan. Bakteri penyebab bau senang berpesta di bak cuci piring dan saluran pembuangan dapur. Dan jangan lupa sisa-sisa pembuangan sampah. Itu seperti prasmanan bakteri. Tapi ada solusi yang menyenangkan untukmu. Sekali seminggu, adakan pestamu sendiri dengan mengundang 6 es batu, 1 sendok makan soda kue, 3 irisan lemon tipis, dan 1 sendok teh pemutih ke tempat pembuangan. Nyalakan musik, nyalakan alat pembuangan dan biarkan es batu tersebut melakukan tugasnya. Setelah pesta selesai, bilas dengan air dingin selama 30 detik dan tara, wastafel yang segar dan bersih. Sofa atau lemari barumu mungkin diam-diam melepaskan gas bau ke udara. Ya, itu benar. Gas-gas ini yang disebut senyawa organik yang mudah menguap alias VOC. Bisa membuat hidung dan tenggorokanmu terasa sangat iritasi. Dan kalau itu belum cukup buruk, gas-gas ini bahkan bisa membuatmu sakit kepala atau merasa pusing. Astaga! Tapi jangan khawatir, aku punya solusinya. Kalau bisa, cobalah membuka beberapa jendela agar udara segar mengalir. Dan kalau kamu sedang mencari perabot atau produk rumah tangga baru, carilah pilihan yang rendah VOC. Hidungmu akan berterima kasih. Ditambah lagi, siapa yang ingin dikelilingi oleh perabotan yang baru? Ada jenis hiu yang berpendar dalam gelap, misalnya swell shark. Hiu ini hidup di kedalaman laut yang gelap, hampir 518 meter di bawah permukaan laut. Tak seorang pun tahu pasti, tapi jenis ikan ini melepaskan pendar fluoresen yang cuma bisa dilihat swell shark lain. Ilmuwan mendeteksi pendar itu sebab mereka memakai filter yang memblokir cahaya kuning. Mereka berpikir mungkin ini cara ikan besar ini berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Pendar ini membantu hiu ini melawan infeksi karena mikroba. Cowbird punya kode rahasia yang dipakai untuk saling mengenal satu sama lain. Ini adalah jenis burung parasit khusus karena bertelur di sarang spesies burung lain. Cowbird muda punya mekanisme dalam tubuhnya untuk mengenali spesiesnya yang lagi berkicau, seperti semacam kode rahasia yang cuma diketahui oleh jenis burung ini. Begitulah cara mereka menemukan burung lain dari spesies yang sama. Gigitan beruang grizzly luar biasa kuat. Mungkin beruang kelihatan lucu, tapi lebih baik kamu menjauh dari jangkauan cakarnya yang tajam dan terutama mulutnya. Kekuatan gigitannya lebih dari 8 juta Pascal, yang artinya bisa menghancurkan bola bowling. Sebagian hewan punya garis-garis sedalam kulit dan sebagian yang lain garis-garisnya ada di permukaan. Harimau termasuk dalam kelompok pertama yang bergaris-garis bukan cuma bulunya, tapi juga kulitnya. Sama halnya dengan kucing besar berbulu lainnya seperti macan tutul, sementara jerapah dan zebra berada dalam kelompok kedua karena motifnya cuma berada di bulunya. Omong-omong tentang zebra, apa menurutmu warnanya hitam bergaris-garis putih atau putih dengan garis-garis hitam? Awalnya kayaknya pilihan kedua yang benar. Sebagian besar garis-garis hitamnya berakhir di bagian dalam kaki dan di perutnya, dan sisanya putih.
Tapi itu ternyata nggak benar. Yang mengejutkan, warna zebra adalah hitam bergaris-garis putih. Semua bulu zebra, baik putih maupun hitam, tumbuh dari folikel yang mengandung sel-sel melanosit. Semua hewan punya sel ini. Sel-sel ini memproduksi pigmen yang disebut melanin dan ini memberi warna bulu dan kulit. Adapun pada zebra, bahan kimia pembawa pesan memberitahu melanosit mana yang harus mengirim pigmen ke area bulu mana. Karena itu zebra bermotif garis-garis, tapi putih sebenarnya bukan pigmennya sendiri. Warna putih terjadi karena tidak adanya melanin. Jadi hitam adalah warna bawaan zebra. Sidik jari koala sangat mirip dengan sidik jari kita, sehingga bisa mencemari TKP. Kayaknya hewan ini nggak banyak persamaan dengan manusia, tapi perhatikan lebih cermat tangannya. Tangan koala punya pola melingkar dan melengkung tersendiri, jadi jika ada koala yang ingin bertindak ilegal, ada baiknya memakai sarung tangan. Kepiting hantu menggeram jika berada di dekat makhluk yang nggak begitu disukai atau mengancam. Kepiting ini melakukannya dengan memakai gigi di perutnya. Pertama, ia akan ngasih tahu kalau ia akan membela diri dengan menunjukkan capitnya. Kalau itu nggak mempan, ia akan menggeram menakutkan seperti anjing. Tapi bunyi itu berasal dari gesekan 3 gigi kerasnya yang memanjang di dalam perutnya. Kepiting batu mengeluarkan bunyi yang sama ketika menghaluskan makanan. Omong-omong tentang gigi, apa kamu tahu bahwa gading paus narwhal sebenarnya semacam gigi yang kebalik? Gak seperti kebanyakan paus narwhal atau unicorn laut ini memiliki satu gading besar atau gigi yang tumbuh dari bagian dalam rahangnya. Gadingnya ini memiliki sampai 10 juta ujung saraf dan gak terlindung, yang artinya gading ini sangat sensitif terhadap jenis kontak apapun. Gading paus ini hampir mirip sepotong kulit karena biasanya gading gak mengandung banyak ujung saraf. Hampir 95% manusia bertangan kanan dominan. Begitu juga dengan lumba-lumba hidung botol. Di antara lumba-lumba, bahkan lebih banyak yang beranggota badan kanan dominan dibanding manusia. Dalam satu penelitian, ilmuwan menemukan bahwa lumba-lumba hidung botol menengok ke sebelah kiri lebih dari 99% kali, yang artinya tangan kanannya dominan. Ikan ini menaruh sisi kanan tubuh dan mata kanannya lebih dekat ke dasar laut ketika mengejar mangsa seperti cumi-cumi, udang, atau ikan-ikan yang lebih kecil. Fakta keren dari laut, apa kamu tahu kalau hiu bungkuk memakai gelembung ketika mengejar mangsa? Mungkin kamu pikir ikan ini nggak butuh metode khusus mengingat besarnya ukurannya. Tapi ketika memikat mangsa di perairan terbuka, paus-paus ini berkelompok dan memakai sesuatu yang disebut teknik jaringan gelembung. Pas berenang dalam posisi tegak, mereka meniupkan gelembung dari bawah air. Gelembung-gelembung inilah yang menyulitkan ikan untuk melarikan diri. Bukti tertua yang kita miliki tentang kucing peliharaan berasal dari 12.000 tahun lalu. Para peneliti menemukan ini hampir 20 tahun lalu ketika mereka sedang menggali di sebuah desa kuno di Siprus. Mereka menemukan tulang belulang kucing pas di sebelah kerangka manusia yang menyatakan bahwa hubungan mereka dekat di akhir hayat mereka. Manusia adalah pemburu, jadi mereka menjinakkan anjing dulu suatu ketika sampai 29.000 tahun lalu. Anjing membantu manusia menangkap hewan lain, tapi mereka belum berpikir butuh kucing sampai menetap dan menyimpan kelebihan hasil panen. Tikus sering mendatangi gudang biji-bijian hingga kucing berguna di masa itu. Burung pavin cukup inovatif loh pas ingin menggaruk tubuhnya. Burung ini pasti bangga dengan paruhnya yang memukau, tapi mereka jelas berpikir paruh indah ini belum cukup untuk garuk-garuk. Para peneliti melihat burung pavin dengan spontan mengambil ranting kecil untuk menggaruk tempat yang gatal. Ada jenis semut khusus yang cuma hidup di sebagian kecil Manhattan. Median Broadway di 63rd Street dan 76th Street adalah area terbaik yang dipilih makhluk merayap ini. Semut Manhattan kayak berasal dari Eropa, tapi nggak ada spesies semut Eropa yang bisa menandinginya. Hey fans Harry Potter, apa kamu percaya ada makhluk kayak katak coklat? Nggak persis sih, tapi mirip. Nugini dan Australia bukan selalu terpisah loh. Keduanya menyatu selama jutaan tahun. Sampai sekitar 12.000 tahun lalu, ketinggian air laut memisahkan mereka. Karena pernah menyatu sekian lama, beberapa hewan dan tumbuhan masih menghuni kedua wilayah itu, termasuk katak pohon hijau.
Katak ini benar-benar telah menyebar sangat jauh dan sebagian yang hidup di wilayah panas berawa-rawa dikelilingi oleh buaya benar-benar seperti terbuat dari coklat. Kita semua mengenal burung flamingo karena warna khasnya kan? Tapi sebenarnya burung ini nggak berwarna pink kok. Flamingo lahir berwarna abu-abu dan mereka akan tetap pada warna itu jika bukan karena makanannya yang berupa alga hijau biru dan udang. Bahan makanan ini mengandung pewarna alam tertentu yang membuat bulu flamingo berubah jadi pink seiring waktu. Ketika setan Tasmania kecil meninggalkan induknya, mereka bersosialisasi, membentuk ikatan yang berlangsung seumur hidup. Bukan cuma setan Tasmania, sapi juga punya ikatan sosial yang lebih kuat dari yang kita duga. Sapi suka bersosialisasi dan membentuk persahabatan tahan lama, dan bahkan suatu penelitian menemukan detak jantung sapi meningkat sebagai tanda stres ketika dipisahkan dari sahabat karibnya. Bayangin kamu membeku begitu saja selama musim dingin, bukannya mendengar gigimu gemeletuk dan merapatkan jaket? Itu yang bisa dilakukan katak. Katak air seringnya melakukan hibernasi di bawah air dan menghabiskan sebagian besar musim dingin di dasar kolam, danau, atau badan air lain. Kodok dan katak umumnya berdarah dingin, yang artinya suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi katak bisa membeku selama musim dingin karena tingginya konsentrasi gula atau glukosa dalam organ-organ vitalnya. Begitu mencair, hewan ini melanjutkan hidup seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Gurita punya 3 jantung dan berdarah biru. Hewan ini bisa bergerak 40 km per jam dan menyemprotkan tinta yang bukan cuma mengaburkan penglihatan predator, tapi sangat membahayakannya. Gurita juga punya 9 otak, 1 otak pusat dan 8 otak yang lebih kecil ada di lengannya. Itu sebabnya lengannya bisa membuka kerang, sementara otak pusatnya sibuk melakukan hal lain. Gurita bahkan mengecap dengan lengannya. Ada sel-sel dalam penyedot gurita yang memungkinkan lengannya menyentuh dan mengecap, sama seperti mereka mendeteksi bahan kimia yang dihasilkan berbagai makhluk laut. Dengan cara itu, gurita bisa membedakan antara mangsa dengan batuan. Menurutmu sudah berapa lama es krim menyelamatkan umat manusia di hari yang panas? Sudah sejak lama sekali. Gak ada yang tahu kisah awal mula es krim ditemukan, tapi sepertinya es krim sudah ada paling enggak sejak abad keempat sebelum Masehi. Tentu itu bukan kayak es krim yang kita kenal sekarang. Alexander Agung, Raja Makedonia, senang menikmati salju dan es yang diselimuti madu dan nektar. Seperti itulah wujud es krim pertama. Raja Romawi, Nero Caesar, memakan salju yang diberi cita rasa buah dan jus. Tapi gimana mereka bisa dapat salju kalau tinggalnya di daerah beriklim hangat? Pembantu mereka yang biasanya lari ke gunung terdekat untuk membawakan salju dari sana. Aku nggak tahu gimana mereka bisa menjaga saljunya nggak mencair tanpa kulkas, tapi kayaknya mereka punya cara sendiri. Sebagian sejarawan mengatakan mereka punya lubang dalam yang diselimuti jerami dan salju disimpan di sana setelah dipanen dari gunung. Tapi aku masih penasaran gimana saljunya bisa nggak meleleh saat di perjalanan. Tapi sejarahnya memang begitu. Oke, sejauh ini ada es dan salju, tapi kita tahu itu bukan es krim yang kita kenal. Salah satu bahan utama makanan penutup ini yang kita ketahui adalah susu. Dan yang ini kemungkinan besar muncul di Cina sekitar abad ke-7 Masehi. Dulu, negara itu di bawah pemerintahan dinasti Tang, dan para kaisar di sana mungkin adalah orang-orang pertama yang makan es krim mengandung susu. Di masa itu, es krim dibuat dari susu kerbau, kambing, atau sapi. Untuk meningkatkan rasa dan aromanya, mereka menambahkan kamper. Lalu, campuran ini akan dimasukkan ke tabung logam dan disimpan di kolam es sampai membeku. Mari kita tinggalkan Cina dan beralih ke dunia Arab pada abad pertengahan. Waktunya menjelajah makanan beku yang mereka makan di sana. Orang-orang Arab abad pertengahan biasa meminum minuman dingin, versi awalnya serbat. Di sana, minuman ini biasa dibuat dari buah delima, ceri, atau quincy. Tak lama setelah itu, orang Eropa mengadopsinya dan minuman itu juga populer di Eropa. Yang paling menyukai minuman itu adalah orang Italia dan Prancis. Jadi mereka mengambilnya dari sana dan menyempurnakannya ke dalam versi mereka sendiri. Pada abad ke-17, Antonio Latini menjadi orang pertama yang mencatat secara resmi resep sorbetonya sendiri. Makanan ini mengandung buah-buahan, es, dan juga gula serta susu.
Ini adalah resep yang dianggap sebagai es krim pertama oleh sebagian besar sejarawan kuliner. Orang Italia menyempurnakan sorbet versi mereka sendiri yang disebut gelato. Dalam bahasa Italia, gelato berarti beku. Gak ada yang tahu pasti siapa yang menemukan gelato, tapi semua orang tahu orang pertama yang membuka kafe pertama di Paris dan mulai menjualnya. Seorang pria Italia asal Sisilia membuka Il Precope pada tahun 1686 dan kafe itu menjadi tempat pertemuan favorit bagi tokoh-tokoh terkenal pada masa itu. Begitulah orang-orang Prancis kenal dengan gelato Italia yang dijual dengan mangkuk porselen yang mirip wadah telur. Tapi, kamu harus ingat satu hal penting. Jangan pernah sebut gelato sebagai es krim, terutama di depan orang Italia. Meski keduanya mirip, ada banyak perbedaan besarnya. Gelato mengandung lemak yang jauh lebih sedikit udara, dan rasanya lebih kuat, dan juga disajikan lebih hangat dibandingkan es krim biasa. Itu tadi kalau dari orang Italia. Orang-orang Prancis juga menyempurnakan makanan penutup bekunya sendiri yang disebut fromage. Dalam bahasa Prancis artinya keju, tapi kenyataannya nggak ada hubungannya sama keju. Aslinya, makanan ini terbuat dari krim, gula, dan air bunga jeruk. Bahkan sampai hari ini, krim adalah bahan terpenting. Jadi fromage lebih creamy dan lebih pekat dibandingkan gelato. Oh iya, tahu nggak? Ternyata kedua makanan ini juga menggunakan telur. Yap, ini adalah bahan penting yang memberikan lemak yang dibutuhkan untuk keduanya, juga rasa yang spesifik. Kita belum ke Amerika. Kemungkinan besar, es krim dibawa ke Amerika oleh imigran Eropa. Warung es krim pertama di Amerika dibuka pada tahun 1790 di New York. Tapi sampai awal abad berikutnya, es krim hanya tersedia untuk orang-orang papan atas. Tapi begitu makin umum, es krim langsung mengambil alih negara itu. Emang sewajarnya begitu kan? Saat astronot NASA ditanya apa yang paling mereka rindukan, es krim berada di daftar teratas. Sekarang, 9% produksi susu di Amerika digunakan untuk memproduksi es krim. Orang-orang yang paling suka es krim di dunia adalah orang New Zealand. Negara ini merupakan konsumen es krim terbesar per kapita di dunia. Yang kedua adalah Amerika Serikat. Menurutmu, rasa es krim apa yang paling disukai? Ya, pastinya vanila. Yang paling populer kedua adalah coklat. Ternyata, es krim rasa coklat ditemukan lebih dulu karena vanila belum ada waktu itu. Sekarang, sebagian besar vanila diimpor dari Indonesia dan Madagaskar. Saat ini, sudah ada lebih dari 1.000 rasa es krim. Sebagian kecilnya agak aneh, kayak rasa hotdog, bacon, alpukat, akar manis, gurita, rasa ubur-ubur, bahkan rasa bawang putih panggang. Ada juga es krim rasa keju, dan ini umum banget di Filipina. Orang Filipina baru kenal es krim pada abad ke-19, tapi baru menyebar seabad kemudian. Setelah kulkas marak beredar, seorang Amerika membuka warung es krim pertama di negara itu, dan dia menyediakan es krim 3 rasa, vanila, coklat, dan stroberi. Tak lama, makin banyak orang memproduksi camilan beku ini, dan mereka memadukan produk yang tersedia secara lokal, seperti mangga, alpukat, dan kelapa. Alih-alih susu sapi, orang Filipina secara tradisional menggunakan susu dari kerbau yang juga digunakan untuk membuat keju putih. Di pertengahan abad ke-20, keju cheddar pertama kali diimpor ke Filipina dan langsung menjadi kegemaran orang-orang. Ini adalah bahan dalam spaghetti Filipina yang terkenal itu dan topping yang biasa ada di pastry. Tanpa pikir panjang, mereka memadukan keju favorit ini dengan makanan penutup favorit mereka, es krim. Dan jadilah es krim keju luar biasa dengan rasa creamy, manis, dan asin. Ya, ceritanya panjang. Kita udah nyebutin minuman es, serbat, dan es krim. Tapi kita belum bahas soal es loli. Iya benar, es loli itu belum lama ada. Kenyataannya, es loli ditemukan secara nggak sengaja pada tahun 1905 oleh seorang bocah 11 tahun bernama Frank Epperson. Di suatu malam yang dingin, dia sedang mencampur bubuk soda manis dengan air dan kemudian lupa, lantas meninggalkannya di luar. Setelah di luar semalaman, campuran itu membeku. Saat bocah itu kembali dan melihatnya lagi, dia menjilatnya sambil memegang stik kayu yang dia pakai untuk mengaduk. Ternyata dia suka banget, maka dia mulai memproduksinya. Dia menyebutnya Epsicles dari namanya sendiri. Tapi kemudian, nama itu berevolusi menjadi popsicle atau yang kita sebut es loli.
Contong es krim ditemukan 1 tahun sebelum es loli. Pada tahun 1904, ada seorang yang menjual pastry yang mirip waffle di sebuah bazar. Di sebelahnya, ada orang yang menjual es krim. Lalu si penjual es krim itu kehabisan wadah dan gak tahu harus gimana. Jadi, si tetangganya ini menggulung wafelnya dan menawarkan untuk menjualkan es krim dengan wafel gulung itu. Sejarah es krim kita bahkan belum selesai. Camilan beku terus saja bermunculan sampai sekarang. Contohnya, Slurpee baru ditemukan di akhir tahun 1950-an. Omar Knedlik bekerja di Dairy Queen di Kansas City dan air mancur sodanya rusak. Untuk menjaga minumannya tetap dingin, dia menaruhnya di freezer. Minuman itu pun berubah jadi lembut dan begitulah dia dapat ide untuk membuat mesin penghasil minuman beku. Dia bahkan menciptakan nama IC dan membuat logo untuk merek itu. Beberapa tahun kemudian, 7-Eleven membeli hak untuk menjual minuman itu, dan minuman itu pun populer. Penemuan mirip es krim yang paling baru adalah Dippin' Dots. Pada tahun 1988, seorang ahli mikrobiologi menginginkan cara lebih mudah untuk memberi makan sapi-sapinya. Jadi dia mulai membekukan makanan sapi, lalu dia mulai memikirkan hal lain, dan sadar kalau dia bisa membekukan makanan lain juga, bukan cuma makanan sapi. Jadi, dia membekukan es krim dan orang-orang suka. Oke, sekian dulu ya buat hari ini. Mungkin kamu juga bisa menciptakan camilan beku baru dan tercatat dalam sejarah es krim kayak pahlawan-pahlawan yang kusebutkan tadi. Tahukah kamu bahwa ayam juga bisa melompat dan terbang? Domestikasi ayam sudah ada sejak setidaknya tahun 2000 sebelum Masehi. Ayam memiliki bulu dan otot yang dibutuhkan untuk terbang, tapi sudah nggak banyak melakukannya lagi ratusan tahun setelah dijinakkan. Tapi jika diberi motivasi yang tepat, ayam tetap bisa melakukannya. Kalau ayam menganggap sisi seberang pagar lebih keren, mereka bisa melompat hingga 1,82 meter. Beberapa ayam betina naik ke pohon untuk bertengger. Bayangkan sebuah pohon dengan beberapa ekor ayam di atasnya. Kelihatannya sangat lucu. Motivasinya adalah keselamatan. Pohon berfungsi sebagai tempat berteduh di siang hari dan melindungi mereka dari predator bersayap. Demikian pula pada malam hari. Pohon berubah menjadi tempat berlindung dari angin dan hujan serta kemungkinan serangan predator darat. Hal ini nggak hanya terjadi di alam liar. Peternakan di mana ayam bebas berkeliaran juga memiliki sarang di pohon. Beberapa ayam nakal meninggalkan kandangnya dan melompat ke atas pohon. Jadi, banyak pemilik ayam yang mencari cara untuk mengendalikan mereka. Hai Siri, cari bagaimana cara mengatasi ayam yang melompat. Sekarang, beralih ke benda-benda sehari-hari dan rahasia yang dimilikinya. Warna pengait dan label plastik pada kemasan roti nggak bersifat acak. Kode warna diberikan berdasarkan hari roti itu dipanggang. Masing-masing hari dalam seminggu ditandai dengan warna berbeda. Misalnya, pita biru menandakan hari Senin, hijau menandakan hari Selasa, dan merah menandakan hari Kamis. Sekarang, kamu bisa tahu seberapa baru rotimu. Kode warna juga bermanfaat bagi karyawan. Mereka bisa dengan mudah menemukan roti yang sudah lama di rak. Ada pepatah populer yang mengatakan, kamu adalah apa yang kamu makan. Ternyata perut kita juga membuat kita bahagia. Serotonin adalah hormon rasa senang. Ini juga merupakan neurotransmitter. Banyak dari kita yang langsung mengasosiasikannya dengan otak. Tapi yang menarik adalah, sekitar 95% serotonin tubuh diproduksi di saluran pencernaan kita. Banyak dari kita yang sering menggunakan kata herba dan rempah-rempah untuk merujuk pada hal yang sama. Tapi keduanya adalah bumbu yang berbeda. Rempah-rempah berasal dari setiap bagian tanaman atau pohon, seperti akar, biji, atau kulit kayu. Sedangkan herba adalah bagian daun tanaman. Kita biasanya menambahkan rempah ke dalam makanan saat memanggang dan memasak. Herba lebih cepat mengeluarkan aromanya, jadi kita menambahkannya paling akhir. Pernahkah kamu merasa sedang diperhatikan dan ternyata dugaanmu benar? Nah, insting kuat seperti laba-laba itu disebut deteksi tatapan. Otakmu mendeteksi ketika seseorang sedang menatapmu. Penelitian menjelaskan hal ini sebagai semacam mekanisme pertahanan. Tatapan langsung bisa menjadi simbol dominasi dan itu bisa berpotensi menjadi ancaman. Manusia berevolusi dengan perasaan ini seiring berjalannya waktu. Anehnya, hal ini berlaku ketika seseorang menatap tepat ke arahmu. Jika tatapannya sedikit melenceng ke kiri atau ke kanan, otakmu nggak akan bereaksi seperti itu. Bagaimana dengan keinginan untuk menonton ulang film favorit atau mendengarkan lagu berulang-ulang? Kamu nggak sendirian. Kebiasaan ini memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan mentalmu. Kebiasaan ini menenangkan pikiranmu. Ketika seseorang merasa kewalahan, dia akan kehilangan kendali diri dan kurang termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit.
Kamu tertarik untuk menonton season pertama The Office lagi karena ketika menonton, mendengarkan, atau melakukan sesuatu yang familiar, kamu nggak perlu berusaha untuk memantau apa yang kamu pikirkan. Jadi, ini adalah cara yang bagus untuk reset mental dengan cepat. Ada lagi perasaan lainnya, bayangkan kamu sedang menikmati matahari terbenam di teras atau di puncak menara Eiffel. Entah dari mana suara hatimu berbisik, bagaimana kalau aku melompat? Ini bukan berasal dari alam bawah sadar. Itu cuma semacam perasaan yang muncul saat berada di ketinggian. Ada nama untuk perasaan ini, yaitu Call of the Void atau fenomena tempat tinggi. Ini merupakan topik penelitian yang relatif baru, tapi sedang dilakukan lebih banyak penelitian. Penampilan Jim Carrey yang luar biasa dalam film Truman Show pasti akan selalu dikenang. Tahukah kamu bahwa delusi Truman Show benar-benar ada? Fenomena ini merupakan masalah yang berkaitan dengan neuropsikiatri kognitif. Orang-orang yang mengalami delusi ini percaya bahwa mereka sedang difilmkan dan rekamannya akan disiarkan untuk hiburan. Ada masa di mana aluminium lebih berharga daripada emas. Ini memang sulit dipercaya. Kita sekarang membungkus sandwich dengan benda sehari-hari ini. Jika kembali ke abad ke-19, kita akan melihat aluminium sebagai bahan yang sulit didapat. Itu karena aluminium sulit diperoleh sampai para inovator menemukan cara untuk mengekstraknya dalam skala industri yang besar. Kemudian masa kejayaan aluminium pun berakhir. Ada cerita tentang penguasa Prancis, Napoleon III, yang memiliki satu set alat makan aluminium yang digunakannya untuk menyajikan makanan kepada tamu-tamu istimewanya. Ada juga cerita tentang penjelajahan waktu yang diadakan pada tahun 2009. Fisikawan teoritis Stephen Hawking mengundang para penjelajah waktu untuk berkumpul. Ada spanduk besar yang digantung dengan tulisan, "Selamat datang penjelajah waktu." Nggak ada yang datang, tapi mungkin para penjelajah waktu sudah punya janji sebelumnya, dan karena itulah mereka nggak menghadiri pesta tersebut. Aku bersumpah, aku bukan menangis karena nggak ada yang datang ke pesta luar biasa itu. Aku cuma sedang memotong bawang. Kenapa kita menangis saat memotong bawang? Ini disebabkan oleh enzim khusus. Apakah ada solusinya? Lain kali, siapkan tisu basah dan letakkan di talenan di sebelah bawang. Asam yang berasal dari enzim tersebut akan mengarah ke tisu basah, bukan ke matamu. Kalender masyarakat Mesir kuno sangat mirip dengan kalender yang kita gunakan sekarang. Ada 365 hari yang dibagi menjadi 12 bulan. Tapi, alih-alih menambahkan tanggal 31 ke beberapa bulan, mereka menambahkan hari-hari ekstra itu di akhir tahun. Sekarang kita arahkan kamera ke dunia hewan lagi. Apakah pola zebra yang memukau itu ada fungsinya? Para ilmuwan juga mengajukan pertanyaan ini dan melakukan eksperimen. Mereka menghias kuda dengan mantel yang mirip dengan kulit zebra. Mantel itu menutupi seluruh tubuh kuda kecuali kepala mereka. Ternyata pola zebra mengusir lalat loh. Para ilmuwan mengamati bahwa lalat hanya hinggap di kepala kuda dan menjauhi tubuhnya. Semut dikenal sebagai hewan pekerja keras bahkan dalam dongeng. Hal itu merupakan cerminan yang sebenarnya dalam kehidupan nyata. Mereka bisa membawa beban hingga 20 kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Serangga ini juga memiliki sifat-sifat mulia. Jika seekor semut terluka parah, ia akan menolak perawatan dari para medis koloni semut. Semut tahu bahwa ia tidak mampu bertahan. Jadi, alih-alih menyia-nyiakan sumber daya koloni, semut ini memaksa semut para medis untuk melanjutkan perjalanan tanpanya. Unta bisa bertahan hidup sekitar 15 hari tanpa minum. Banyak orang beranggapan bahwa unta menyimpan air di punuknya. Ini nggak benar, karena punuk adalah tempat penyimpanan makanan dalam bentuk lemak. Air disimpan dalam aliran darah mereka. Bicara soal unta, di beberapa negara ada tradisi untuk mengadakan kontes kecantikan unta. Sebagai contoh, sebuah kontes diadakan pada Piala Dunia 2022 di Qatar sebagai daya tarik. Kamu melihat seekor lalat raksasa terbang di dalam rumah, tapi lalat itu lolos dari tangkapanmu. Kamu mungkin berpikir bahwa alam akan mengatasinya dalam beberapa hari, tapi sebenarnya lalat rumah bisa hidup sekitar 1 atau 2 bulan. Fakta berikutnya adalah tentang keadaan darurat di jalan. Sandaran kepala mobil yang bisa dilepas dapat digunakan sebagai alat menyelamatkan diri. Kamu bisa memecahkan jendela dengan sandaran kepala kalau nggak bisa keluar dari mobil melalui pintu. Sisipkan besi sandaran kepala di antara kaca dan ambang jendela. Posisikan di sudut, lalu pukul sandaran kepala sekeras mungkin untuk memecahkan kaca dengan aman. Mungkin kamu harus memukulnya beberapa kali, tapi pada akhirnya akan pecah juga. Jangan menyerah setelah 1 kali mencoba. Ayo, bagikan juga fakta keren yang kamu tahu dengan kami.